Salah satu tokoh wayang yang paling banyak digemari dalam masyarakat Jawa adalah Semar. Dalam mitologi Jawa, Semar adalah seorang pemimpin yang sering dipuja karena keberhasilannya dalam memajukan bangsa. Tokoh ini banyak dijadikan sebagai simbol seorang pemimpin yang ideal, yang memiliki sifat rendah hati, suka menolong sesama, tidak serakah, melakukan topo, mengurangi makan dan tidur, dan laku-laku yang lain. Hal ini menarik karena sifat-sifat manusia dalam mitologi Jawa seringkali disimbolkan dengan sifat dan watak dari tokoh-tokoh dalam dunia pewayangan, bahwa apa yang terjadi di dunia pewayangan akan terjadi pula di dunia nyata ini, seolah apa yang dilakonkan dalam cerita wayang menggambarkan keadaan yang nyata, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Dalam kenyataan hidup, Semar merupakan lambang yang memberi petunjuk mengenai hidup, kehidupan, dan masalahnya. Petunjuk-petunjuk Semar sederhana karena dia seorang pembantu atau abdi, tetapi karena tokoh Semar ini baik hati dan penasihat para Pandawa yang bijaksana, para hadirin yang menonton wayang wajib memperhatikan nasihat dan ajaran Semar serta petunjuknya yang selama ini dianggap sebagai contoh dan teladan bagi orang Jawa. Sedulur-sedulurku, ajaran-ajaran Jawa penuh dengan simbolisme dan ilmu rahasia atau ngilmu yang memacu angan-angan dan renungan mitologi wayang purwa yang diilhami oleh cerita Mahabharata. Kehidupan dunia nampak hanya merupakan pencerminan semata, suatu bayangan dari kebenaran dan kejadian-kejadian yang lebih tinggi. Dalam pembahasan akan kami paparkan lebih lanjut mengenai tokoh Semar dalam mitologi Jawa yang dilihat dari konsep kepemimpinan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Jawa pada khususnya dan masyarakat Indonesia di Nusantara pada umumnya. Semar dalam bahasa Jawa atau filosofi Jawa disebut Bodronoyo. Bebodro itu sama dengan membangun sarana dari dasar. Noyo itu sama dengan nayaka, sama dengan utusan mengerosul. Artinya mengembani sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia. Javanologi Semar sama dengan Hasming Samar-samar, fenomena harfiah makna kehidupan sang penuntun. Semar tidak lelaki dan bukan perempuan, tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Maknanya sebagai pribadi, tokoh Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tunggal. Sedang tangan kirinya bermakna berserah total dan mutlak serta sekaligus simbol keilmuan yang netral namun simpatik. Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh wayang Semar jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di tanah Jawa. Sedulur-sedulurku, di kalangan spiritual Jawa, tokoh wayang Semar ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologi dan simbolis tentang keesaan, yaitu suatu lambang dari pengejauhan ekspresi, persepsi, dan pengertian mengenai ilahi yang menunjukkan pada konsep spiritual. Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat bahwa orang Jawa sejak zaman prasejarah adalah religius dan berketuhanan Yang Maha Esa. Semar itu lambang gelap gulita, lambang misteri, ketidaktahuan mutlak yang dalam beberapa ajaran mistik sering disebut-sebut sebagai ketidaktahuan kita mengenai Tuhan. Konon, kaki Semar adalah kakek moyang yang pertama dan digambarkan sebagai perwujudan dari orang Jawa yang pertama karena mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan Yang Maha Esa. Maka kaki Semar memiliki kemungkinan untuk terus hadir dengan keberadaan pada setiap saat, kepada siapa saja dan kapan saja menurut apa yang dikehendaki. Semar Bodronoyo adalah tokoh Punokawan yang dalam wayang Jawa memiliki peran yang lebih utama daripada wayang babon atau wayang dengan tokoh asli India. Punokawan adalah karakter yang khas dalam wayang Indonesia. Mereka melambangkan sifat manusia. Karakternya mengindikasikan bermacam-macam peran seperti penasihat para satrio, penghibur, kritisi sosial, badut, bahkan sumber kebenaran dan kebijakan. Dalam wayang Jawa, karakter Punokawan terdiri atas Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk.
Kalau di dalam wayang kulit, Semar adalah pembantu Pandawa, tetapi beliau sangat dihormati oleh tuannya. Semar biasanya dimintai nasihat oleh Pandawa dalam mengambil keputusan mengenai masalah yang dianggap gawat dan mendesak. Dan sebagai punakawan yang tertua, Semar tidak punya keinginan memegang kekuasaan duniawi sebagaimana halnya kebanyakan manusia. Hal ini dikarenakan kekuasaan umumnya dapat mengubah watak, situasi sekaligus dapat mencelakakan. Semar dapat mencapai tujuannya secara efektif dengan cara memberi contoh sebagai metode pengajarannya tanpa bermaksud menguasai orang lain atau harta benda. Masyarakat Jawa percaya bahwa Semar adalah turunan dari satu dewa dalam mitos yang paling berkuasa. Sebagai tokoh wayang yang memiliki banyak keunggulan sifat pribadi, banyak masyarakat Jawa yang tertarik dengan dunia wayang menjadikan Semar sebagai sosok ideal yang patut dijadikan panutan dalam menjalani hidup sehari-hari. Kehadiran Semar dalam kehidupan nyata ini sering ditunggu-tunggu mengingat kondisi negara saat ini yang semakin kacau. Kesengsaraan dan penindasan oleh kaum kuat terhadap yang lemah semakin merajalela. Moral dan etika tidak lagi diindahkan. Para pemimpin yang hanya memikirkan kekayaan pribadi tanpa peduli dengan keadaan rakyatnya yang semakin tertindas dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Dunia pewayangan melukiskan situasi tersebut sebagai penanda akan hadirnya tokoh Semar, seorang dewa yang turun dari langit untuk menyelamatkan manusia. Sedulur-sedulurku, ada dua versi utama yang menceritakan asal-usul Semar. Pertama, langit dan bumi yang dikuasai oleh Sang Hyang Wenang mempunyai anak bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal ini mempunyai istri bernama Dewi Rekawati, putri kepiting raksasa yang bernama Rekatama. Pada suatu hari Dewi Rekawati bertelur, dan seketika itu telur itu terbang ke langit menuju ke hadapan Sang Hyang Wenang. Telur itu menetas sendiri, kemudian muncul tiga makhluk yang berasal dari kulit telur, putih telur dan kuning telur. Makhluk yang berasal dari kulit telur dinamai Tejo Mantri, dari putih telur adalah Ismoyo, dan yang dari kuning telur itu Manikmoyo. Pada suatu hari, mereka terlibat pertengkaran karena mempermasalahkan siapa yang akan menggantikan kedudukan ayahnya kelak sebagai penguasa. Manikmoyo menyarankan agar diadakan pertandingan menelan gunung dan memuntahkannya kembali. Tejo Mantri melakukannya terlebih dahulu tetapi gagal. Kemudian Ismoyo, dia dapat menelannya tetapi tidak berhasil memuntahkannya kembali. Kejadian ini menyebabkan terjadinya goro-goro atau bencana. Goro-goro ini menyebabkan Sang Hyang Wenang turun tangan dan mengambil keputusan bahwa pada waktunya Manikmoyo akan menjadi raja para dewa, penguasa kayangan, dan akan mempunyai keturunan yang menjadi penduduk bumi. Sementara Tejo Mantri dan Ismoyo harus turun ke bumi untuk memelihara keturunan Manikmoyo. Keduanya boleh menghadap Sang Hyang Wenang jika Manikmoyo bertindak tidak adil. Sejak saat itu nama mereka diganti. Tejo Mantri menjadi Togok, Ismoyo dinamakan Semar, dan Manikmoyo menjadi Betara Guru. Karena sebuah gunung pernah ditelannya, bentuk tubuh Semar menjadi besar, gemuk, dan bundar. Lalu versi yang kedua, sedulur-sedulurku, bahwa sebutir telur yang dipegang Sang Hyang Wenang menetas sendiri dan tampaklah langit, bumi, dan cahaya atau Tejo, serta dua makhluk antropomorfis, Manik dan Moyo. Versi pertama dan kedua bila dibandingkan akan ada persamaan. Ismoyo dari versi pertama dan Moyo dari versi kedua terjadi dari putih telur. Manikmoyo dan Manik merupakan transformasi dari kuning telur, dan keduanya menjadi raja para dewa di surga. Dalam kedua versi tersebut, Manikmoyo dan Manik menjadi Betara Guru yang keturunannya tersebar di surga dan bumi, sedangkan Ismoyo dan Moyo dinamakan Semar dan dijadikan pelindung bumi. Jelaslah di sini bahwa Semar adalah tokoh dominan di alam semesta dan sebagai pelindung bumi yang erat kaitannya dengan penduduk bumi. Sesuai janjinya, Sabto Palon akan datang kembali setelah 500 tahun untuk mengembalikan masa kejayaan yang dahulu diraih bersama kerajaan Majapahit, saat dimana ilmu budi menjadi yang utama sebagai pedoman hidup masyarakat Jawa. Lalu bagaimana kisah Sabto Palon Moksa turun ke bumi dan berkaitan dengan erupsinya Gunung Merapi?
Sabtu Palon dan Noyo Genggong berkat ilmu laku dan jangka-jangkane zaman. Tiap malam sesepuh kerajaan Majapahit ini selalu cegah dahar lawan guling atau berpuasa dan tak tidur. Pada bulan Suro bersama dengan cantrik-cantriknya menjalankan toko broto di puncak Gunung Lawu. Menjelang bulan Ruah mereka juga melakukan laku topo kungkum di Kali Ketonggo. Begitulah ritual kejawen yang dilakukan oleh Sabto Palon dan Noyo Genggong. Dua sosok kepercayaan Sinuwun Prabu Brawijaya ini sungguh berbakti kepada kerajaan Majapahit. Tradisi kepujangan kerajaan Kadiri yang beribu kota di Dahonopuro ini berlanjut. Sabto Palon dan Noyo Genggong masih cucu Empu Sedah dan Empu Panuluh. Pujangga kenamaan ini menjadi guru spiritual Sinuwun Prabu Jayabaya. Tak mengherankan bila Sabto Palon dan Noyo Genggong pasti menggelar ruatan di daerah Mamenang Kadiri untuk menjaga ketentraman masyarakat dari letusan Gunung Kelut. Masyarakat Jawa percaya bahwa Gunung Kelut dijaga oleh Dewi Kili Suci, putri Raja Airlangga yang berwujud kedi atau wandu. Sabto Palon dan Noyo Genggong menghormati Dewi Kili Suci sebagai pepunden Pido Pusoko. Rasa ayam tentrem bisa diwujudkan dengan loro lopo topo broto. Upacara sarada yang menjadi tradisi Prabu Hayam Wuruk terus dilestarikan. Sabto Palon dan Noyo Genggong memimpin upacara sarada di Kabupaten Lumajang untuk mencegah pagebluk yang melanda kawasan Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Demi keselarasan alam, lagu spiritual Tolak Balak juga bertempat di Alas Purwo Blambangan. Masyarakat sekitar Gunung Ijen pun merasakan suasana aman damai. Maka saat itu tiap di pepisowanan agung di kerajaan Majapahit mereka pasti caos glondong pengareng-areng, peni-peni rojo peni, guru bakal guru dadi, emas picik rojo brono. Keraton Majapahit memang mengalami masa jaya megah mewah. Kerajaan Majapahit tampil sebagai negeri kang gedhe bore, padang jagate, dhuwur kukuse, atuh kuncorone, ampuh kapribawane. Hubungan diplomatik Majapahit meliputi negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Timur Tengah, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Di tengah kejayaan inilah Sabto Palon dan Noyo Genggong tiba-tiba kecewa. Pada tahun 1520, riwayat kerajaan Majapahit benar-benar tamat. Kedua penasihat Prabu Brawijaya ini nelangsa, lantas moksa. Mereka berdua bersumpah setelah 500 tahun kemudian akan menjelma turun di bumi. Sabto Palon dan Noyo Genggong bertekad mengembalikan zaman keemasan dan kejayaan Majapahit di Nusantara. Dengan demikian, Sabto Palon dan Noyo Genggong Tiwikromo demi ketenteraman jagat raya. Sabto Palon dan Noyo Genggong akan hadir untuk membantu masyarakat yang sebelumnya terkena wabah pagebluk Mayangkoro, erupsi Gunung Semeru, dan erupsi Merapi, wabah Corona Sirna. Gunung meletus membawa kemakmuran. Seperti yang kita semua ketahui, Sabto Palon dan Noyo Genggong menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang sudah berlaku secara turun-temurun. Dalam jangka Sabto Palon, ia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Syair ramalan ini berbunyi, "Papestene nuso tekan janji, yen wis jangkep 500 warsa, kepetung zaman Islami, musno bali marang ingsun, gami budi madeg sawiji." Yang berarti takdir Nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu.
Mengutip salah satu buku yang ditulis oleh Peri Mardiono dalam buku Sejarah Kelam Majapahit, syair tersebut muncul di penghujung serat jangka Sabto Palon yang dikenal sebagai Sabto Palon Nagih Janji. Melalui syairnya itu, Sabto Palon memberitahukan tanda-tanda alam dan sosial kemasyarakatan yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, Sabto Palon dan Noyo Kenggong menyatakan sumpahnya untuk kembali ke tanah Jawa dalam jangka waktu 500 tahun lagi tepat setelah Majapahit runtuh. Dan pada masa itu agama baru yang sempurna yakni Islam tidak dijalankan paripurna oleh para pemeluknya. Oleh karena itu agama ini akan hancur dan digantikan dengan agama Budi. Meski dikisahkan dalam beberapa riwayat, sumpah Sabto Palon Nagih Janji ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sebagian tidak mempercayainya, namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangannya. Mengingat beberapa ramalan Sabto Palon juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia. Ramalan tersebut diantaranya tentang letusan Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan lain-lain.